itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Lalu tuntutannya hanya 12 tahun. Dengan uang yang tadi 300 triliun itu dikembalikan hanya 210 miliar. Ditambah denda 1 miliar. Itu sungguh menusuk rasa keadilan. Karena apa? 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. 300 triliun hanya diambil 210. Lalu ada yang mengatakan, Pak, itu 300 itu kan potensi. Bukan potensi. Itu sudah disampaikan bahwa itu kerugian keuangan negara, bukan kerugian perekonomian negara. Kalau kerugian perekonomian negara itu potensi. Komisi Yudisial evaluasi pelanggaran etik hakim yang vonis ringan Harvey Muiz CS. Ya jangan lama-lama lah korupsi evaluasinya ya. Mudah ini, mudah sekali, gampang sekali. Ya. Mau pakai logika hukum yang mana juga gampang sekali ini. Kok apalagi pakai perbandingan. Segera evaluasi sehari saja, besok langsung umumkan. Itu pecat itu hakim-hakim yang memvonisnya. Siapa orangnya? Eko siapa gitu, nanti kita lihat ada. Mahfud MD bandingkan vonis ringan Harvey Muiz dengan hukuman seumur hidup Beni Cokro-Saputro. Ya, penggunaan perbandingan tadi dengan yang di Cina, yang di Indonesia. Beni Cokro hukuman seumur hidup, ngeri ya. Dan dia hanya merugikan, bukan hanya ya, dia merugikan negara 22,788 triliun dalam kasus Asabri dan 16,867 triliun dalam kasus Jiwasraya, dihukum seumur hidup. Nah ini yang benar. Bahkan kalau perlu kayak di mana, di Amerika apa di mana, cuman hukumnya kan berbeda kali ya. Dihukum 400 tahun. Bukan seumur hidup lagi itu. Nah, harusnya begitu. Tak logis, menyentak rasa keadilan. Harvey Muiz didakwa melakukan korupsi TPPU 300T oleh jaksa hanya dituntut 12 tahun, denda 1 M dan diputus hakim 6,5 M. Inilah Indonesia Raya. Perlu kita ingat lagi kata-kata dari Pak Prabowo. Saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Saya nggak ingin komen lagi lah, karena ini sudah berapa kali kita tayangkan juga di video-video sebelumnya. Macan Asia, mudah-mudahan kembali ya. Ini penjelasan Mahfud MD. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Lalu
tuntutannya hanya 12 tahun. Dengan uang yang tadi 300 triliun itu dikembalikan hanya 210 miliar, ditambah satu denda 1 miliar. Itu sungguh menusuk rasa keadilan. Karena apa? 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. 300 triliun hanya diambil 210. Lalu ada yang mengatakan, Pak, itu 300 itu kan potensi. Bukan potensi. Itu sudah disampaikan bahwa itu kerugian keuangan negara, bukan kerugian perekonomian negara. Kalau kerugian perekonomian negara itu potensi, termasuk gaji, termasuk apa gitu yang diduga merugikan perekonomian. Ini uang negara. Menurut Jampitsus Febri Diansah, resmi pada waktu itu malah menyebut ini bukan kerugian ekonomi negara, tapi keuangan negara. Artinya uang konkret yang dicuri dari negara. Sesudah dihitung lagi jadi 300 triliun. Hanya dikabulkan perampasannya 210 ditambah denda 1 miliar, berarti 211. Ini sungguh tidak adil. Allahu Akbar. Makanya sekarang banyak ya yang sudahlah, ada lowongan korupsi nggak? Kacau sudah ini. Dan ini lagi, Ketua MA, respon Ketua MA soal vonis Harvey Muiz. Coba kita dengar. Ada beberapa putusan yang dianggap kurang memenuhi harapan masyarakat. Sekali lagi, hakim ketika memutus itu didasarkan pada bukti, pada alat bukti dan keyakinannya. Sedangkan mungkin media mendapatkan informasi tidak sepenuhnya. Tapi kalau media, rekan-rekan jurnalis hadir di persidangan, melihat apakah bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan yang apakah bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan dengan baik oleh hakim, maka media akan melihat bahwa putusan hakim itu harus memenuhi 3 hal. Yang pertama, menciptakan adanya kepastian hukum. Yang kedua, harus menciptakan adanya atau memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan. Disitulah hakim dalam memutus menggabungkan, meramu alat-alat bukti yang ada ditambah keyakinan. Ini bukan berdasarkan informasi katanya, tetapi hakim dalam memutus berdasarkan alat bukti yang ada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download. Ketua MA malah nyalahin jurnalis. Coba kalau jurnalisnya hadir akan tahu itu tapi kata kuncinya apa? Berdasarkan keyakinan. Keyakinan siapa? Keyakinan hakim itu. Dan keyakinan hakim yang bisa dibeli bukan sebuah cerita kosong. Itu ada jelas banyak. Ya akhirnya muncul lagi jejak digital. Prabowo .2 Indonesia dirama bubar tahun 2030. Iya, kalau penanganan korupsinya seperti ini memang benar. Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebutkan Indonesia diprediksi akan bubar pada tahun 2030. Ini diunggah di akun resmi Facebook Gerindra ya, 2018. Saudara-saudara, kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Bung, mereka ramalkan kita ini bubar. Elit kita ini merasa bahwa 80% tanah seluruh negara dikuasai 1% rakyat kita. Enggak apa-apa. Hampir seluruh aset dikuasai 1%. Enggak apa-apa. Bahkan bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri, tidak tinggal di Indonesia, tidak apa-apa.
Ini yang merusak bangsa kita, saudara-saudara sekalian. Semakin pintar, semakin tinggi kedudukan, semakin curang, semakin culas, semakin maling. Tidak enak kita bicara, tapi sudah tidak ada waktu untuk kita pura-pura lagi. Wow, dahsyat Pak Prabowo. Pak Prabowo hari ini di kepemimpinan Bapak sudah tampak di depan mata orang-orang pintar itu melakukan kembali kecurangannya, malah memaling uang negara 300 triliun dan hanya dihukum 6,5 tahun dan hanya didenda 1 miliar dan hanya dirampas asetnya 210 miliar. Hanya berapa persennya itu dari 300 triliun itu? Tidak ada artinya sama sekali. Ini meresahkan rakyat kita. Rakyat kita semakin tidak percaya kalau ini terus dibiarkan seperti ini. Sontoloyo.